Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di channel Novidiana. Dukung terus yuk channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Kita lanjutkan saja cerita Nikah Kilat bab ke-23 dengan judul Boleh Aku Minta Hakku. Dewi memeluk menantunya dengan hangat, seakan ia memeluk anak perempuannya yang telah lama pergi. Masuk yuk, semua udah nunggu, ajak Dewi. Ethan dan Ralin masuk, dan benar, keluarga besar Ethan sudah berkumpul, termasuk Fadil dan Risa. Akhirnya datang juga kalian, kata Fadil. Kalian sampai di sini jam berapa? Tanya Ethan sambil menarik tangan Ralin agar ikut duduk. Jam 1-an kayaknya, jawab Fadil. Ralin melihat Alin menatapnya tajam, tapi Ralin tidak menghiraukannya. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan gadis kecil yang memeluknya. Dedi kecil, apa ini mami kecilku? Tanyanya sambil menatap Ethan. Gendis, kasihan tante sayang, dia masih capek, tegur mamanya yang baru keluar dari dalam kamar sambil menggendong bayi kecil berusia 1 bulan. Gendis cuma tanya mama, apa tante ini mami kecil Gendis? Kata oma, Dedi kecil membawa mami kecil, katanya polos. Iya sayang, ini mami kecil Gendis, jawab Ethan, membuat Gendis tersenyum. Mami kecil, kamu sangat cantik, seperti Barbie, kata Gendis, membuat Ralin tersenyum. Wow, Dedi kecil, mami kecil punya lubang kecil di pipinya, itu sangat cute, kata Gendis takjub, sambil tangannya diletakkan di kedua pipinya. Semua orang yang ada di ruang tamu tertawa, kecuali Alin. Sedangkan Ralin menunduk malu. Udah jangan diganggu, mami kecilnya, lihat dia malu tuh, kata mamanya. Ralin, kenalkan, ini kakak iparku, namanya Kak Anissa. Dan yang kecil itu namanya... Ethan menggaruk keningnya lupa dengan keponakan kecilnya. Namanya Joshua Putra Timothy, sahut Fatan. Panggilannya Jojo, kata Anissa. Jojo? Dia sangat tampan, kata Ralin, sambil menoel pipi gembil Jojo. Jojo mengelihat kecil karena tidurnya terganggu dan sedikit membuka matanya. Aduh, tahu ya, digoda tante cantik, baru mau bangun. Ethan, istri kamu cantik, nemu di mana? Tanya Anissa. Semedi dulu Kak Nis, di Singapura, baru nemu tuh, sahut Fadil. Ethan melempar bantal sofa ke arah Fadil. Apaan semedi? Kata Ethan. Udah, kalian istirahat dulu, nanti kita lanjut lagi, kata Dewi. Ethan dan Ralin masuk ke kamar yang sudah disediakan untuk mereka. Ralin, kamu atau aku yang mandi dulu? Tanya Ethan. Kamu aja dulu, aku masih capek. Ralin duduk di sofa dan mengeluarkan baju ganti untuk Ethan. Oke, aku mandi dulu ya. Ralin mengangguk. Setelah membersihkan badannya, Ethan melihat Ralin selonjoran dengan tab di tangannya. Main apa sih? Tanya Ethan sambil duduk di samping Ralin. Ini susah, dari kemarin gak bisa dapat 3 mahkota. Ralin mendekatkan tabnya ke arah Ethan. Alah, itu mah gampang, kata Ethan. Gampang? Coba aja kalau bisa, katanya sambil menyerahkan tabnya. Tapi cuma sekali main lo ya, kata Ralin lagi. Oke, tapi kalau aku bisa,
Dengan sekali main, aku akan dapat apa dari kamu? Tanya Ethan. Apa aja yang kamu mau? Kata Ralin. Apa aja yang aku mau? Tanya Ethan memastikan. Iya, apa aja, jawabnya. Kalau aku minta hakku bagaimana? Tanyanya. Membuat Ralin menatap Ethan. Begitu pula dengan Ethan, ia menatap Ralin. Takut jika permintaannya menyinggung perasaan Ralin. Aku cuma bercanda, Ralin. Jangan difikirkan, oke? Aku minta kamu masakin aku aja, kata Ethan. Mungkin ini sudah waktunya kita menjadi suami istri yang sebenarnya, batin Ralin. Ralin mengangguk meski ia gugup. Oke, baiklah. Untuk permintaanmu yang pertama tadi, kata Ralin. Ethan menatap Ralin. Enggak, jika kamu terpaksa. Aku tidak mau menjadi pria yang memaksakan kehendak demi kesenanganku saja, kata Ethan. Kamu berharga, gadis baik, dan aku tidak mungkin mengambil yang berharga darimu karena sebuah game, lanjut Ethan. Ralin memandang Ethan, kemudian menggeleng. Aku siap, dan seharusnya sejak dulu aku menjadi istri yang seutuhnya, kata Ralin. Ethan masih belum percaya dan memandang Ralin. Ralin mengangguk lagi. Jika kamu minta sekarang, baiklah, aku siap. Ralin memegang tangan Ethan. Kamu yakin? Tanya Ethan. Sangat yakin, jawab Ralin. Ethan mengambil tabnya dari tangan Ralin. Jika kita melakukan sekarang, bagaimana? Tanya Ethan. Dengan ragu, Ralin mengangguk. Tapi belum sempat berbuat apa-apa, gendis keponakan Ethan masuk sambil menangis kencang. Dede kecil, ho ho ho, panggilnya saat masuk kamar Ethan. Ethan yang ingin mengangkat Ralin segera mengurungkan niatnya dan mendekati gendis. Ralin hanya bisa tersenyum saat melihat wajah kesal Ethan. Hei, ada apa sayang? Tanya Ethan. Papa, Papa pergi, gak ajak gendis. Kata Papa, gendis suruh sama Dede kecil aja, tutur gendis. Emang Papa kemana sayang? Tanya Ralin. Ikut duduk di samping gendis. Pergi sama Mama ke dokter antar adik cucu imunisasi, kata gendis. Ya udah, pada mami kecil di sini aja ya, sampai Papa Mama pulang, kata Ralin. Membuat Ethan melotot pada Ralin. Hilang deh kesempatanku, gumam Ethan. Ralin hanya bisa tersenyum. Ethan menatap kesal Ralin, kemudian mengambil tab dan memainkan permainan yang biasa Ralin mainkan. Ini gimana mainnya? Tanya Ethan. Ralin yang memandang Ethan, kemudian mendekat. Apa? Oh, ini nanti kamu sentuh ya saat not-not hitam itu jalan. Jangan sampai terlewat ataupun salah sentuh ya, nanti malah mati. Dan nanti dapat 3 bintang, setelah itu baru mahkota, jelas Ralin. Awas, gak boleh mati lo ya, kesempatan hanya 1 kali, kata Ralin mengingatkan. Oke, aku pasti bisa, katanya dengan percaya diri. Ethan mulai serius memainkan sampai 3 bintang ia peroleh. Dan lajunya semakin cepat. Wah, permainan yang butuh konsentrasi tinggi nih, gumam Ethan. Ralin melihat Ethan meraih bintang dengan begitu mudah, mulai gugup. Awas, jangan sampai salah sentuh ya, kata Ralin. Mencoba untuk membuyarkan konsentrasi Ethan. Ethan tersenyum. Ia tahu Ralin sedang mencoba mengganggu konsentrasinya. Jangan main kotor sayang.
Aku tahu maksudmu, kata Ethan. Ralin semakin gugup saat dua mahkota sudah didapat Ethan. Sedikit lagi dapat, gumam Ethan. Yeay, akhirnya berhasil, kata Ethan setelah 3 mahkota ia peroleh. Kok bisa? Itu tadi cepet banget loh, kata Ralin. Bisa dong, kan siapa dulu, kata Ethan sombong. Gendis di mana? Tanya Ethan. Saat sadar tadi Gendis berada di kamarnya. Tidur itu, kata Ralin sambil menunjuk Gendis yang sudah tertidur. Pikiran Ethan melayang saat melihat Gendis tidur. Ia membayangkan jika dia dan Ralin memiliki anak. Pasti seperti itu. Tempat tidurnya bukan untuk berdua lagi, tapi untuk bertiga dengan anaknya nanti. Mikirin apa sih? Tanya Ralin. Ia melihat Ethan melamun. Nggak ada, kata Ethan malu jika ngomong apa yang ada di pikirannya. Sekarang kamu juga istirahat sana. Keluarga besar yang lainnya akan datang, kata Ethan. Loh, yang tadi masih ada lagi? Tanya Ralin. Masih, yang Solo dan Kalimantan masih dalam perjalanan, kata Ethan. Aku takut jika mereka tidak menerimaku. Secara kalian dari kalangan atas, kata Ralin sedikit berkecil hati. Ethan memandang Ralin. Ngomong apa sih? Keluargaku semua tidak memandang dari mana kamu berasal. Yang penting bagi mereka, aku bisa bahagia dengan apa yang aku pilih. Udah, jangan difikirkan. Pasti mereka semua bisa menerima kamu, kata Ethan. Tidak semua keluargamu menerimaku, kata Ralin. Kemudian berbaring membelakangi Ethan dan malah menghadap Gendis. Bersambung. Terima kasih sahabat semua sudah mendengarkan kelanjutan cerita ini. Tunggu kelanjutan cerita selanjutnya ya di bab 24. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.